Oke, jadi teman-teman apa itu angka indeks gitu ya. Saya slideshow dulu. Kalau slide-nya tidak bergerak, nanti saya dikabarin ya. Pak, slide-nya tidak jalan misalnya. Nanti saya dikabarin aja gitu ya. Oke, jadi ada pengertian seperti ini. Angka indeks adalah suatu angka yang menyatakan bahwa perubahan relatif pada harga, jumlah atau kuantitas atau nilai yang diperbandingkan dengan suatu periode awal. Jadi angka indeks itu sebuah angka gitu ya. Angka yang menyatakan perubahan relatif. Perubahan relatif pada banyak ya. Bisa pada harga, bisa pada jumlah atau kuantitas, bisa pada nilai ya, yang diperbandingkan pada suatu periode awal. Ya. Misalnya teman-teman hari ini ke pasar gitu ya, kemudian mengetahui harga beras hari ini atau tahun ini misalnya itu adalah harganya Rp9.000 per kilogram misalnya. Ya. Nah, 9.000 ini ya kita bisa bandingkan dengan harga di periode-periode lain. Ya. Bagaimana supaya kita bisa membandingkan dengan tepat, ya? Biar tidak ada bias ya dalam pembandingan itu karena ada inflasi dan sebagainya, maka kita bisa menggunakan angka indeks. Ya. Kita bisa menghitung angka indeks. Nah, indeks itu ada banyak, ada harga, kualitas, ada kuantitas, ada nilai. Bedanya apa? Kalau harga ya harga. Contohnya indeks harga gabungan, saham gabungan misalnya. Itu harga, terdiri dari harga. Indeks itu membandingkan harga sekarang sama harga-harga di periode yang lain. Kalau itu adalah indeks harga. Kalau indeks jumlah atau kuantitas, berarti kita membandingkan ya kuantitas atau jumlah barang yang sekarang diproduksi dengan barang di periode-periode lain. Ya. Khususnya periode sebelum-sebelumnya atau periode sudah-sudahnya juga bisa. Gitu ya. Gitu. Misalnya saya sekarang punya data indeks indeks harga misalnya di tahun 2015. Saya mau membandingkan dengan indeks harga di tahun 2020, bisa atau nggak bisa? Ya. Jadi bisa dibandingkan ke depan, bisa dibandingkan ke belakang. Yang penting datanya ada. Gitu ya. Nah, kemudian angka indeks ini tidak memiliki satuan. Itu perlu diperhatikan ya. Jadi angka indeks tidak mungkin punya satuan. Jadi kalau teman-teman tanya indeks harga saham gabungan satuannya apa, rupiah atau kilogram atau apa, nggak ada. Indeks itu nggak mungkin punya satuan, tidak mungkin punya satuan karena dia membandingkan harga yang satu dengan harga yang lain. Jadi tidak mungkin dia punya satuan. Contoh, pemerintah ingin mengetahui perubahan besarnya konsumsi masyarakat per bulan untuk bahan pangan selama 10 tahun terakhir. Maka perkembangan tersebut dapat diketahui dengan menggunakan angka indeks. Jadi kalau mau tahu berapa sih besarnya perubahan konsumsi masyarakat per bulan, ya maka kita bisa membandingkan perubahan itu dengan angka indeks. Jadi kalau kita hanya membandingkan tidak menggunakan angka indeks, misalnya harga satu dengan harga lain kita bandingkan langsung, maka itu bisa bias. Ya. Kenapa? Karena ada inflasi, ada perubahan-perubahan lain yang tidak dideteksi. Gitu ya. Maka biar valid, biar tidak bias, maka perlu angka indeks. Gitu ya. Perlu angka indeks. Gitu. Nah, sebentar. Contohnya lagi di sini. Misalnya lagi, pemerintah ingin, sama ya, per bulan bahan makanan selama 10 tahun terakhir dari tahun 2012-2021, maka perkembangan itu dapat diketahui pada indeks menggunakan indeks sebagai berikut. Jadi ini contohnya teman-teman. Jadi ada contoh tahun 2012 data tahun 2012 sampai 2021. Di sini ada data pengeluaran rumah tangga, ya, pengeluaran pangan rumah tangga. Ya. Kemudian di sini ada indeks pengeluaran pangan rumah tangga. Ya. Nah, kalau kita hanya seperti ini, ya, seperti ini kita kan sulit membandingkan ini, gitu ya. Kita akan sulit membandingkan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, nanti kemudian besarannya berapa dan seterusnya akan sulit. Ya. Supaya tidak sulit kita menggunakan angka indeks. Caranya bagaimana? Dengan membandingkan harga yang satu dengan harga yang lain. Contohnya ini. Ya. Ini kita peroleh dari 320.200 dibagi dengan 320.200. Ya. Kemudian nanti ini dibagi dengan ini, kemudian ini dibagi dengan ini dan seterusnya, gitu ya. Naik terus. Bentar, saya tunjukkan Excel-nya aja biar mudah. Bentar. Saya coba tunjukkan Excel-nya. Harusnya sih ada.
Nah, sebentar saya bukakan file Excel-nya teman-teman lebih jelas. Nah, ini yang saya bilang tadi teman-teman, ya. Bahwa angka indeks itu dibuat dengan membandingkan atau perbandingan relatif, ya, harga yang satu dengan harga yang lain. Kalau itu indeks harga. Kemudian kalau kita mau membuat indeks kuantitas, ya berarti perbandingan kuantitas yang satu dengan kuantitas yang lain. Kalau nilai juga sama, perbandingan nilai yang satu dengan nilai yang lain. Contohnya ini, ya. Contohnya ini. Saya pertama-tama punya data ini, ya. Saya punya data ini, ya. Punya data ini. Nah, biar kita bisa tahu dengan jelas, gitu ya, bisa tahu dengan jelas mana yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan tahun awal, ya, dengan tahun tertentu, gitu ya. Maka kita harus menggunakan angka indeks. Ya. Angka indeks ini ya kita peroleh dari yang pertama ini, yang 100 ini kita peroleh dari 320.200 dibagi dengan 320.200 dikali 100. Ya, gitu. Kemudian yang bawah bagaimana Pak? Yang bawah tinggal dikalikan yang sama, pembagian sama, gitu ya. Berarti tinggal 320.100 ya dibagi sama 320.200 ya. Dan seterusnya yang bawah juga sama. Ya, pembandingnya tetap sama, pembandingnya di tahun ini ya. Pembandingnya tetap di tahun 2012, nggak boleh diubah-ubah ya. Dan seterusnya ini juga sama, pembanding di tahun 2012. Ini juga sama, pembandingnya di tahun 2012 ya. Nah, jadilah angka indeks ini ada 100, 100,25, ada 110 gitu ya. Kemudian ada 11169 dan seterusnya gitu ya. Ini trennya cenderung naik gitu ya. Trennya cenderung naik daripada daripada turun ya. Soalnya nggak ada yang kurang dari 100 gitu ya. Nah, ini adalah angka indeks teman-teman semuanya. Ini angka indeks. Angka indeks di mana 2012 sama dengan 100 ya. Nah, ini adalah angka indeks di mana tahun 2012 itu adalah 100. Teman-teman, jadi jangan sampai salah. Jadi angka indeks itu nanti juga bergantung pada tahunnya. Tahunnya bergantung. Jadi bisa saja tahun dasarnya itu 2012. Ini kan tahunnya kan 2012 sampai 2021 ya. Jadi bisa saja tahun dasarnya itu 2012, kemudian bisa saja tahun dasarnya 2016 dan seterusnya. Jadi tahun dasar itu akan sangat mempengaruhi angka indeks. Ya, akan sangat mempengaruhi angka indeks. Ini yang kebetulan di slide ini, di kolom ini, ya, ini angka 2012-nya yang adalah angka dasarnya, atau tahun dasarnya adalah 2012, atau 2012 itu sama dengan 100. Ya. Tahun dasarnya 2012 sama dengan 100. Jadi teman-teman nanti lihat data di BPS, ya, lihat data di BPS ataupun di sumber-sumber lainnya, kalau ada kata 2012 sama dengan 100 misalnya, atau 2016 sama dengan 100, itu artinya bahwa data tersebut ya, menggunakan tahun dasar tahun 2012. Ya. Gitu. Kalau ada 2012 sama dengan 100 berarti tahun dasarnya 2012. Kalau ada 2016 sama dengan 100 di sini ya, berarti datanya adalah tahun dasarnya adalah tahun 2016. Ya. Nah, bagaimana kalau saya ubah misalnya? Ya. Saya ubah, ini kan tadi kan tahun dasarnya kan 2012. Saya mau ubah tahun dasarnya jadi 2016 sama dengan 100. Ya. 2016 sama dengan 100. Ya berarti kita tinggal ubah lagi datanya. Ya, kita bisa geser datanya. Rumusnya gimana? Tinggal sama. Ya. Data ini ya, yang saya tunjukkan ini, yang saya pakai kursor ini diperoleh dari angka pengeluaran rumah tangga di tahun 2016 dibagi pengeluaran rumah tangga di tahun 2016 dikali 100, ya, sehingga ketemulah 100. Kemudian bagaimana cari yang lain? Sama caranya, ya. Tinggal ini dibagi sama tahun 2016 tadi. Ya. Kemudian yang ini juga sama, ya. Yang 2014 dibagi sama 2016. Yang 2013 bagaimana Pak? Sama. 2013 dibagi dengan 2016. Ya. Kemudian bagaimana yang bawah Pak? Yang 2017 sama. Tinggal 2017 dibagi 2016. Ya. Jadi yang tahun dasarnya itu jadi pembagi, ya. Tahun dasarnya jadi pembagi dan seterusnya. Nah, ini terlihat, ya. Di sini ada yang nilainya kurang dari 100, ya. Nilai kurang dari 100. Artinya apa kalau nilai jadi kurang dari 100? Artinya bahwa harga di tahun 2016, gitu ya, harga atau pengeluaran pangan di tahun 2016 ini lebih tinggi dibandingkan dengan harga di tahun 2012, gitu ya. Demikian juga dengan yang di sini, yang di 2013, gitu ya. Gitu.
Nah, kalau yang lebih tinggi dari 100 bagaimana Pak? Ini kan 100 ya nilainya ya, 100. Kalau lebih tinggi dari 100 artinya apa Pak? Artinya ya berarti harga di tahun yang bersangkutan, di sini misalnya 2014 ya, itu lebih tinggi daripada harga di tahun 2016. Nah, itulah fungsi dari angka indeks. Kita bisa melihat dengan jelas gitu ya, data mana yang lebih tinggi atau adakah kenaikan atau penurunan yang terjadi dari seri data yang kita miliki. Ini seri data namanya, ini seri data ya, tahun 2012 sampai 2021. Jadi apakah ada peningkatan atau penurunan dari kinerja gitu ya, kinerja pengeluaran pangan rumah tangga dari data yang kita miliki. Gitu. Jadi itu adalah fungsi dari angka indeks teman-teman semuanya. Gitu ya. Jadi itu harus teman-teman ketahui. Bagaimana cara membuat angka indeks harus tahu. Gitu ya. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa aja di soal diketahuinya seperti ini, gitu ya. Juga seperti ini. Gitu ya. Pak, kalau kenapa sih kita nggak pakai langsung aja membandingkan, misalnya kita langsung bandingkan aja yang ini langsung dibandingkan sama ini, ya bisa aja kalau gitu. Cuma kalau datanya banyak, teman-teman pusing. Biar mudah pakai data yang kita buat indeks. Angka indeks lebih jelas ya. Kalau datanya lebih dari 100 berarti artinya lebih tinggi daripada tahun yang kita bandingkan. Kalau lebih rendah dari 100 seperti ini gitu ya, berarti data di tahun yang kita hitung itu nilainya lebih rendah daripada data yang menjadi tahun dasar gitu ya. Jadi itu gitu ya. Jadi kalau ini nilainya lebih tinggi dari 100 misalnya di sini, berarti data di tahun 2014 lebih tinggi daripada data di tahun 2016 gitu ya. Sebaliknya kalau di datanya ini kurang dari 100 misalnya di sini, berarti artinya data di tahun 2012 ya, pengeluaran pangan di tahun 2012 itu lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran pangan di tahun 2016. Ya, jadi seperti itu caranya. Itu adalah fungsi kita menentukan atau membuat angka indeks. Gitu ya. Nah, ini ada sedikit manfaat yang bisa kita lihat teman-teman semuanya. Jadi apa sebenarnya manfaatnya? Ya sebenarnya manfaatnya ada banyak sebenarnya. Jadi ini manfaat umum aja yang sering kita temui gitu ya. Pertama adalah bahwa angka indeks seringkali digunakan untuk menyatakan tingkat perubahan harga, kuantitas atau nilai pada suatu periode dibandingkan dengan periode tertentu. Dalam hal ini adalah periode dasar, tahun dasar. Gitu ya. Makanya saya bilang kalau tahun 2012 sama dengan 100, berarti artinya tahun 2012 ada tahun dasarnya. Ya. Kalau 2016 sama dengan 100, artinya 2016 adalah tahun dasarnya. Ya, jadi jangan sampai bingung, apa sih kalau teman baca di itu ya BPS misalnya, Badan Pusat Statistik, publikasi di Badan Pusat Statistik, itu seringkali ada seperti itu. Ya. Contohnya lagi PDRB, ya, PDRB atau PDB, ya, produk domestik bruto atau produk regional bruto juga sama, gitu ya. Ada PDRB konstan, ada PDRB harga sekarang, gitu ya. Ada konstan sama current market, gitu ya. Harga pasar sama harga konstan. Kalau harga pasar itu PDRB itu disusun berdasarkan harga pasar, gitu ya. Jadi naik turunnya itu ada harga pasar di sana, disesuaikan dengan harga pasar. Artinya di dalam itu ada inflasi, gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau kita menggunakan harga current, ya PDRB harga pasar, maka bisa saja kenaikan PDRB itu terjadi bukan karena kenaikan output, tetapi karena kenaikan harga, gitu ya, kenaikan harga yang ada di pasar. Tapi kalau teman-teman pakai yang harga konstan, sudah pasti kalau PDRB-nya naik itu bukan karena kenaikan harga, tetapi dia karena kenaikan output-nya, ya, karena kenaikan produksinya. Gitu ya. Jadi itu adalah manfaat kita menggunakan angka indeks, gitu ya, untuk kegiatan ekonomi. Gitu ya. Gitu. Jadi itu contohnya. Gitu ya. Di sini juga sama, praktis juga sama teman-teman. Ya, di sini juga sama. Jadi kalau kita menggunakan angka indeks angka yang biasa gitu ya, angka ini biasa, ini kita bisa berasumsi gitu ya, berasumsi bahwa jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan kenaikan pengeluaran di sini ini terjadi karena kenaikan harga di tahun yang bersangkutan gitu ya. Kenaikan harga di tahun yang bersangkutan. Sehingga kita sehingga kita bias gitu ya. Kita bias. Jadi bukan karena pengeluarannya betul-betul bertambah, tidak pengeluaran pangannya bertambah, kilogramnya bertambah, tidak. Tetapi bisa jadi karena harganya yang bertambah. Gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan indeks angka indeks, ya, di sini kita bisa tahu, oh ternyata gitu ya, karena kita kalau menggunakan angka indeks otomatis harganya konstan,
berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perubahan yang terjadi misalnya naik gitu ya, di sini naik misalnya, berarti kenaikan di sini terjadi bukan karena hanya kenaikan dari harga saja, tetapi betul-betul karena ada kenaikan pengeluaran dari si rumah tangga itu. Ya, jadi itu. Jadi itu singkat tentang manfaat yang pertama dari angka indeks. Ya. Kemudian dengan menggunakan angka indeks, seseorang dapat dengan mudah mengetahui perubahan relatif suatu variabel dari waktu ke waktu. Sudah jelas, tadi saya sudah jelaskan gitu ya. Kita bisa tahu perubahan relatifnya berapa dari waktu ke waktu. Ingat perubahannya adalah perubahan relatif. Ada kata relatif. Ya. Relatif itu cenderung membandingkan. Ya. Jadi perubahan relatif itu artinya perubahan yang dibandingkan dengan periode tertentu. Ya. Jadi kalau di dalam angka indeks adalah periode di tahun dasar. Ya, kita bandingkan dengan periode di tahun dasar. Itu adalah perubahan relatifnya. Ya, jadi kalau angka indeksnya adalah harga dasarnya ada 2016 sama dengan 100, berarti kita bisa tahu bahwa perubahan di tahun 2012 itu relatif terhadap tahun 2016. Perubahan tahun 2013 itu relatif terhadap tahun 2016 dan seterusnya. Ya, jadi itu adalah manfaat dari angka indeks. Nah, kemudian ada 3 macam angka indeks teman-teman semuanya yang teman-teman nanti perlu perlu pahami. Sebenarnya tiga-tiganya ini sama intinya teman-teman. Intinya sama, hanya bedanya objeknya aja. Yang satunya adalah harga, yang satunya kuantitas, yang satunya adalah nilai. Ya. Jadi itu. Jadi hati-hati teman harus bisa bedakan apa itu harga, apa itu kuantitas, apa itu nilai. Ya. Kalau harga ya berarti harga jelas gitu ya, rupiah satuannya misalnya gitu ya. Kalau kuantitas jelas berarti satuannya adalah jumlah gitu ya. Jumlah berarti satuannya bisa kilogram, misalnya bisa ton, misalnya bisa bisa hektar misalnya dan seterusnya. Itu kuantitas gitu ya. Kemudian ada value atau nilai. Nilai itu adalah harga dikali kuantitas. Nilai itu adalah harga dikali kuantitas. Jadi sudah perkalian adalah harga dikali kuantitas. Contohnya kalau harga apa Pak? Harga contohnya adalah indeks harga saham misalnya. Kemudian ada indeks harga konsumen atau IHK. Ya, IHK ini nanti bisa menunjukkan inflasi. Ya, IHK bisa menunjukkan inflasi. Kemudian ada indeks harga perdagangan misalnya. Ya, ini adalah contoh-contoh dari indeks harga. Ya. Nah, teman bisa searching, coba lihat di internet apa itu indeks harga saham, apa itu indeks harga konsumen, apa indeks perdagangan, bisa lihat di internet. Kemudian apa itu indeks kuantitas, Pak? Jadi indeks kuantitas itu contohnya indeks penjualan, indeks produksi dan sebagainya. Jadi dia hubungannya sama kuantitas atau jumlah, ya, dengan kuantitas atau jumlah. Kemudian yang ketiga adalah nilai indeks atau indeks nilai gitu ya, atau value index. Contohnya apa? Contohnya indeks biaya hidup, ya. Kemudian indeks kemiskinan, gitu ya. Jadi indeks-indeks ini disusun dari nilai, ya, dari nilai suatu barang atau jasa, gitu ya. Nanti akan bisa kita gunakan untuk membentuk indeks nilai. Nah, bagaimana kita bisa menyusun angka indeks? Gitu ya. Tadi sebenarnya kita sudah sedikit mempraktekkan bagaimana kita bisa menyusun angka indeks. Gitu ya. Langkah pertama kalau kita mau menyusun angka indeks, gitu ya, Pak, bagaimana sih kalau kita mau membuat angka indeks? Ya langkah pertamanya ini, teman-teman harus bisa menentukan tujuan menyusun angka indeks. Tujuannya apa saja nih? Gitu ya. Sebenarnya tujuannya apa teman-teman bikin angka indeks? Gitu ya. Jangan sampai bikin angka indeks untuk data-data yang tidak informatif gitu ya. Jadi angka indeks harus jelas tujuannya apa, teman-teman buat angka indeks. Kemudian yang kedua, teman-teman harus menentukan macam barang yang akan dimasukkan dalam perhitungan angka indeks. Misalnya kalau membuat angka indeks harga saham gabungan misalnya, saham-saham mana aja yang mau dimasukkan, harga saham mana aja yang mau dimasukkan di dalam indeks itu. Jadi harus jelas macam barangnya apa yang dimasukkan di dalam perhitungan angka indeks. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan data yang akan digunakan. Dan datanya apa yang mau digunakan harus jelas. Kemudian yang keempat harus memilih atau menentukan tahun dasar. Tahun dasarnya berapa? 2016, 2012, atau 2013. Jadi kalau 2016 ya berarti 2016 sama dengan 100 tahun dasarnya. Kalau 2012 ya berarti 2012 sama dengan 100. Atau tahun-tahun yang lainnya juga boleh. Itu tergantung teman-teman sebagai peneliti nanti. Jadi kaitannya itu bergantung teman-teman sebagai peneliti untuk menentukan tahun dasar ini. Kemudian pemilihan metode perhitungan juga harus jelas. Ya, apakah mau pakai angka indeks yang biasa atau yang unweighted gitu ya, tidak tertimbang, atau menggunakan angka indeks yang tertimbang. Kalau angka indeks yang tertimbang, maka mau pakai angka indeks yang mana? Apa indeks yang Fisher gitu ya, atau menggunakan yang Turbois misalnya, atau yang mana? Jadi ada banyak metode yang bisa kita pakai untuk
menentukan angka indeks yang weighted. Jadi kita akan pelajari satu persatu di slide ini. Oke, kita akan melangkah ke angka indeks saham yang angka indeks yang sederhana atau unweighted index, teman-teman semuanya. Gitu ya. Kita akan masuk ke indeks harga dulu, gitu ya. Angka indeks sederhana merupakan angka indeks yang dihitung tanpa memperhatikan bobot setiap elemen datanya. Gitu ya. Jadi dengan kata lain, setiap data ini dianggap sama. Ya. Jadi kita tidak, kalau kita mau menggunakan unweighted index, maka semua data yang kita miliki itu dianggap sama. Ya, kita kemarin sudah sering membahas tentang weighted sama unweighted gitu ya, di sebelum UTS juga kita sering bahas itu. Ya, kalau unweighted atau tidak tertimbang gitu ya, ya berarti dia tidak ada bobotnya. Setiap elemen dianggap sama gitu ya. Setiap elemen dianggap sama. Contohnya bagaimana? Contohnya ini cara menghitungnya ya. Jadi yang menghitungnya adalah yang pertama adalah ini rumusnya P0,N gitu ya. Atau P0,N adalah angka indeks harga tahun ke N dengan tahun dasar ke 0 ya. Jadi tahun ke N, tahun dasarnya adalah 0 gitu ya. Gitu. Rumusnya bagaimana? Ya rumus sama gitu ya. Tinggal sigma PN ya. Jadi sigma harga di tahun ke N gitu ya, dibagi sama sigma harga di tahun dasar gitu ya, P0 dikali 100 gitu ya. Gitu. Jadi misalnya teman-teman tadi misalnya angka tahun dasarnya misal tahun 2016. Gitu ya, tahun dasarnya misal tahun 2016. Tahun 2016 sama dengan 100. Kemudian mau menghitung indeks harga di tahun 2012 misalnya, gitu ya. Ya berarti tinggal sigma harga di tahun 2012 dibagi sigma harga di tahun 2016 dikali 100, gitu ya. Pak, kok ada sigmanya? Perasaan tadi yang Bapak contohkan di pengeluaran tidak ada sigmanya. Ya, jadi ini contoh untuk indeks harga. Jadi bisa saja contohnya kayak indeks harga saham gabungan misalnya. Jadi ada banyak saham di sana, kita mau buat indeksnya ya tadi. Jadi kita harus menjumlahkan harga setiap barang yang mau kita masukkan dalam pembuatan indeks, gitu ya. Gitu. Jadi makanya sigma. Ya, bisa sigma ini kan tidak harus banyak gitu ya. Satu pun kalau memang datanya cuma satu ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi tetap di sigma, tetap rumusnya sigma gitu ya. Jadi itu adalah indeks harga. Kemudian indeks kuantitas sama, bedanya apa Pak? Bedanya hanya dikinya ya. Beda diki. Kalau tadi pakainya indeks harga adalah P ya, dari price ya. Bahwa indeks kuantitas pakainya kinya ya, pakainya kuantitasnya ya. Jadi datanya bukan pakai data harga, tapi pakainya data kuantitas atau data P-nya, data Q-nya, data kuantitasnya. Untuk penjelasannya sama, 0,N sama N0 juga sama. Ya, kalau 0 ini adalah tahun dasarnya, N itu adalah tahun yang mau dihitung. Kalau teman-teman mau membuat indeks kuantitas di tahun 2012 dengan tahun dasarnya 2016 misalnya, 2016 sama dengan 100, ya berarti tinggal sigma Q 2012 gitu ya, dibagi sigma Q 2016. Gitu ya. Jadi itu. Jadi contohnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan nilai sama? Nilai ya, yang membedakan hanya di V-nya. Ya. Kalau tadi P sama Q, kalau sekarang makanya V atau dari value, gitu ya, nilai, gitu ya, nilai dari data yang kita miliki. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan, gitu ya, kita bisa simpulkan bahwa indeks itu tidak melulu tentang harga, tidak melulu tentang kuantitas, bisa juga tentang nilai. Gitu ya. Bisa juga tentang nilai. Jadi silakan aja teman-teman ya bergantung ya kalau bisa ditanya Pak mana yang harus saya pilih membuat indeks nilai, indeks harga atau indeks kuantitas misalnya, semuanya bergantung dari peneliti ya, bergantung dari kasusnya apa. Kalau data yang tersedia adalah data nilai ya maka pakailah indeks nilai. Kalau data yang tersedia misalnya adalah harga ya pakailah indeks harga. Kalau data yang tersedia misalnya kuantitas ya pakai indeks kuantitas. Pak, kalau semuanya tersedia ya tergantung lagi ke peneliti. Peneliti mau analisisnya apa? Mau analisisnya indeks harganya dianalisis atau indeks kuantitasnya dianalisis. Ya. Jadi itu. Jadi semuanya nanti bergantung dari peneliti. Ya. Yang jelas seorang peneliti harus punya dasar yang kuat. Kenapa saya pakai indeks nilai? Kenapa saya pakai indeks harga? Kenapa saya pakai indeks kuantitas? Ya, jadi teman besok kalau mau skripsi bakal ditanyain. Ya. Oh, kenapa kok pakainya OLS misalnya? Kenapa kok menghitungnya indeks nilai? Kenapa tidak indeks price? Tidak menilai indeks harga atau kenapa tidak membuat indeks harga misalnya? Ya harus tahu, gitu ya. Alasannya harus tahu. Gitu ya. Jadi ujian skripsi itu ya seputar itu aja, gitu ya. Seputar gitu-gitu aja. Jadi teman-teman nanti yang
ya mau skripsi ini pasti mau skripsi bentar lagi gitu ya. Karena apa namanya 1 tahun 2 tahun itu cepat teman-teman semuanya. Jadi jangan kira 4 tahun itu studi S1 itu lama, enggak, cepat gitu ya, cepat. Jadi tidak teman-teman akan merasa tidak sadar sudah di penghujung tahun teman-teman ya, di penghujung apa namanya kuliah teman-teman ya. Jadi teman sekarang harus banyak belajar, menentukan alat analisisnya apa aja gitu ya. Kemudian harus tahu, harus punya alasan yang logis gitu ya. Kenapa teman-teman menggunakan suatu alat analisis tertentu. Ya. Jadi jangan sampai bingung. Kalau ditanya bingung, jangan sampai gitu. Nah ini saya berikan contohnya teman-teman semuanya, gitu ya. Contoh untuk analisis yang unweighted, gitu ya, untuk unweighted. Nah di sini saya ada contoh berikut adalah harga beberapa barang konsumsi pada tahun 2019, 2020, dan tahun 2021. Tentukan indeks harga konsumen dengan tahun dasar 2019. Nah ini teman-teman diminta untuk menentukan indeks harga konsumen, gitu ya. Indeks harga konsumen ya seperti namanya gitu ya. Indeks harga konsumen seperti namanya ya berarti dia tersusun dari harga barang-barang yang dikonsumsi oleh konsumen gitu ya. Dia terdiri dari harga yang dikonsumsi terdiri dari barang-barang dari harga barang-barang yang dikonsumsi oleh konsumen. Barang-barangnya apa aja? Ada banyak sekali gitu ya. Saya ambil contohnya aja beberapa aja. Ini sembako gitu ya. Ada beras, gula pasir, minyak goreng, telur, ayam, kemudian ada susu, kemudian ada daging sapi, garam, bawang merah, dan gas misalnya. Ya. Ini adalah contohnya. Bagaimana kita membuat angka indeks dari data ini? Ya. Jadi teman-teman diminta untuk membuat indeks harga konsumen. Ya. Indeks harga konsumen dengan tahun dasarnya adalah 2019, kan? Tahun dasarnya 2019. Kita diminta untuk mencari IHK-nya, ya, atau indeks harga konsumennya. Gitu. Ya udah caranya mudah aja, gitu ya. Caranya mudah aja, gitu ya. Ini ada data gula pasir dan lain sebagainya, gitu ya. Kalau kita indekskan, berarti ini 100, ya. Di sini 100. Bentar, saya pindah ke Excel aja biar mudah. Teman-teman bisa lihat dengan mudah. Bentar. Nah, ini teman-teman, saya sudah buatkan di Excel gitu ya. Jadi soal yang tadi ya. Ini soal yang tadi, teman-teman semuanya, teman diminta untuk menentukan IHK di tahun 2019, 2020 sama 2021. Tetapi tahun dasarnya adalah tahun 2019 ya. Sehingga bagaimana kita menentukannya? Maka kita harus hitung dulu jumlahnya gitu ya. Kita harus hitung dulu jumlah dari masing-masing konsumsi barang yang dilakukan oleh konsumen gitu ya. Dari harga yang barang yang dikonsumsi oleh konsumen. Misalnya ada beras, dia harganya adalah 12.345 per kilogram. Gula pasir ada 12.685 per kilogram misalnya, dan seterusnya sampai gas itu misalnya 10.834 per tabung gas misalnya. Ya, bentar saya mau cek laptop bentar. Nah, itu ya. Maka teman-teman harus jumlahkan dulu setiap harga ini gitu ya. Sehingga ketemu jumlahnya dari sini nih. Nah, ini jumlahnya. Gitu ya. Kita sumkan ya, kita jumlahkan semuanya. Nah, ini kan kita jumlahkan semuanya di sini. Nah, setelah dijumlahkan bagaimana ya? Tinggal kita buat angka indeksnya ya. Bagaimana buat angka indeksnya? Gampang, tinggal apa namanya tahun yang mau dibuat angka indeksnya. Berarti kan ini kan tahun 2019 ya. Kemudian dibagi tahun dasarnya kebetulan 2019 juga gitu ya. Kemudian dikali 100%. Oleh karena itu di sini tertulis indeksnya adalah 100 gitu ya. Karena betul tadi yang kita bilang bahwa kalau tahun dasarnya 2019 pasti nanti 2019 akan sama dengan 100 ya. Kalau tahun dasar 2020 bagaimana Pak? Ya berarti tahun 2020 sama dengan 100. Ya, kayak ini loh, nih. Yang saya tunjukkan tadi di awal ini ya. Ini 2012 sama dengan 100. Berarti artinya tahun dasarnya adalah 2012. Yang di sini beda. Di sini adalah 2016 sama dengan 100. Berarti tahun dasarnya adalah 2016. Ya. Beda tahun dasar hasilnya bisa beda kan? Ini kan? Hasilnya bisa beda kan? Padahal tahun dasarnya beda. Karena tahun dasarnya beda, hasilnya bisa beda. Ya. Padahal datanya sama. Ya. Datanya sama. Tapi hasilnya beda indeksnya. Karena tahun dasar berbeda. Jadi hati-hati teman-teman, tahun dasar yang berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Jadi ini kebetulan tahun dasar kita adalah 2019. Ya. Kemudian bagaimana menghitung yang 2020 angka indeksnya? Sama. Ya. Kita kunci yang sini. Ya. Kita kunci yang indeks di jumlah harga di tahun 2019. Ya. Kemudian kita buat jadi pembagi, kemudian ininya menjadi yang dibagi gitu ya 255.807.
gitu ya. Nah, jadi ketemulah nilainya adalah 144. Ini ketemulah nilainya adalah 108,013 gitu ya. Nah, ini adalah angka indeks, teman-teman. Angka indeks yang tidak tertimbang. Mudah ya cara bikinnya ya. Saya rasa teman-teman bisa membuat seperti ini gitu ya. Jadi begitu. Jadi akan berbeda ya. Jadi ada angka indeks yang apa ya? Yang terdiri dari banyak data di dalamnya. Contohnya tadi ini yang saya buat ini adalah indeks harga konsumen, gitu ya. Karena indeks harga konsumen, konsumen itu banyak mengkonsumsi barang. Konsumsinya nggak cuma beras saja, gitu ya. Ada banyak dia konsumsi. Makanya untuk membuat indeks harga konsumen, maka kita perlu mengakumulasikan ya harga-harga barang yang dikonsumsi oleh konsumen. Ya. Nah, baru setelah itu kita gunakan atau kita hitung angka indeksnya seperti ini. Nah, itu adalah tadi contoh untuk menghitung angka indeks ini ya, 100, 104,4, 108,13, asalnya dari sana tadi. Ya. Nah, ini ada beberapa catatan yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, satuan dalam menyusun angka indeks haruslah sama. Ya, jadi satuannya harus sama. Kalau teman-teman pakai kilogram ya kilogram semua. Kalau pakai ons ya ons semua, gitu ya. Kemudian harus sama satuannya sehingga nanti tidak bias dalam interpretasi. Kemudian demikian juga jika satuan barang digunakan liter ya maka harga barang menunjukkan berat cair harus sama. Jika misalnya tadi kan barangnya kan barang yang keras ya bisa pakai kilogram, bisa pakai ton dan sebagainya. Tapi kalau liter ya liter semua, ton semua, kilogram semua dan seterusnya. Gitu ya. Jadi di sini ada juga tidak dibenarkan dalam satuan kilogram ons secara bersama-sama. Jadi tidak boleh yang satunya kilogram, satunya ons. Gitu ya. Jadi nanti jadi beda, sulit nanti teman-teman nanti bukan sulit ya, jadi bias, datanya jadi bias. Jadi supaya tidak bias, maka harus konsisten. Kalau kilogram ya kilogram semua, kalau ons ya ons semua, kalau ton ya ton semua, jangan diselang-seling gitu ya datanya. Nah, kemudian ada latihan yang harus teman-teman kerjakan, nanti silakan bisa dikerjakan gitu ya. Tentukan harga indeks harga konsumen yang tadi ya, yang ini, yang atas ini, ya ini. Ya, tentukan indeks harga konsumen jika tahun dasarnya ada 2020. Gitu ya. Kemudian yang kedua, jika tahun dasarnya ada 2021. Ya, tadi teman-teman sudah di awal saya sudah mempraktekkan ya di sini. Ya, bagaimana saya mengubah tahun dasar ya di sini tahun 2012 sama dengan di sini 2012 sama dengan 100, yang di sini indeksnya adalah 2016 sama dengan 100. Ya. Jadi data yang sama, gitu ya. Data yang sama, kemudian saya buat dengan angka indeks yang berbeda, gitu ya. Nah, sekarang teman bisa praktekkan kira-kira data ini tadi, yang ini, yang teman-teman lihat di layar. Ini bagaimana kalau tahun dasarnya 2020 dan bagaimana kalau tahun dasar 2021. Ini silakan dikerjakan, dicoba, gitu ya, di rumah, gitu ya. Kemudian nanti bisa dikumpulkan di e-learning saya. Ya, saya sudah sepertinya saya sudah membuka gitu ya. Saya sudah membuka, nanti ini dikerjakan teman-teman, nanti dikumpulkan di e-learning saya. Gitu. Kalau nggak salah sudah dibuka, sudah apa belum ya? Ini saya cek lagi deh. Sepertinya sudah. Gitu. Sebenarnya saya sudah add assignment di sana untuk pengumpulan tugas di di bab angka indeks, gitu ya. Gitu. Nah, itu berkaitan dengan angka indeks sederhana, sangat mudah, gitu ya. Angka indeks sederhana sangat mudah. Teman-teman tinggal memasukkan angka-angka ini aja, kemudian dibikin angka indeksnya, sangat mudah, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah unweighted. Jadi karena unweighted jadi mudah, gitu ya. Karena unweighted jadi mudah. Kemudian bagaimana kalau weighted, Pak? Ya, angka indeksnya adalah angka indeks tertimbang. Jadi kalau angka indeksnya adalah angka indeks tertimbang, artinya bahwa angka indeks yang kita hitung tadi, yang akan kita hitung nanti, itu sudah disesuaikan dengan angka penimbang tertentu. Artinya apa? Artinya bahwa kalau ada angka penimbangnya, artinya bahwa setiap elemen data yang kita miliki itu punya bobot yang berbeda-beda. Bobotnya beda-beda. Seperti yang teman-teman kemarin pelajari di bab sebelum UTS gitu ya. Ada bisa saja beras misalnya bobotnya lebih tinggi daripada gula pasir misalnya. Kemudian gula pasir bisa saja bobotnya lebih tinggi daripada bawang misalnya. Kemudian bawang bisa saja derajatnya lebih tinggi daripada garam misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, itu adalah nanti kalau ada pembobotan seperti itu, ada penimbangan seperti itu,
maka kita nanti perlu menggunakan perhitungan angka indeks yang tertimbang. Gitu ya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, penentuan angka indeks tertimbang ini nanti metodenya ada banyak. Ya, jadi metode ada banyak teman-teman. Ada metode last payers, gitu ya. Kemudian ada metode PC, gitu ya. Kemudian ada metode Drobis, kemudian ada metode Edgeworth. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai metode-metode ini. Gitu ya. Semuanya punya apa ya? Punya keunggulan masing-masing. Gitu ya. Nah kita sekarang ke indeks last payers. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman belajar ekonomi mikro, gitu ya, nanti belajar ekonomi mikro, ya di agribisnis itu kayaknya nggak ada ekonomi mikro, tapi teman nanti kalau mau mencoba atau mendalami ekonomi mikro, nanti bisa ngambil mata kuliah di prodi manajemen. Ya, karena sekarang ada kuliah MBKM, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi silakan itu untuk kalau ingin belajar mata kuliah yang tidak ada di prodi kita, di prodi lain misalnya, itu bisa komunikasi ke dosen pembimbing. Ya, demikian juga manajemen misalnya. Yang manajemen ingin tahu tentang agribisnis misalnya, gitu ya. Nanti bisa mengambil mata kuliah yang ada di agribisnis, itu boleh, gitu ya. Karena sekarang ada kebijakan MBKM. Gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa itu diberi kekeluasaan seluas-luasnya untuk mengembangkan diri teman-teman sendiri, gitu ya. Mengembangkan diri teman-teman sendiri. Jadi jangan khawatir untuk ilmu yang tidak lengkap misalnya. Jadi teman bisa melengkapi itu di mana aja, dari prodi lain juga bisa, gitu ya. Jadi itu. Tapi untuk teman-teman yang di prodi agribisnis kayaknya belum bisa. Jadi MBKM itu baru bisa diambil itu di semester 6 kalau nggak salah, 6 atau 7. Ya. Jadi teman-teman di manajemen sekarang yang di kelas saya juga ini belum bisa ambil MBKM. Ya. Jadi MBKM itu khusus untuk mahasiswa di semester 6 sampai semester 7. Jadi teman-teman kalau mau mengambil mata kuliah di prodi lain, misalnya di manajemen, di bisnis digital, ataupun di data science, informatika, dan lain sebagainya, itu bisa naik dulu ke semester 6 atau 7, baru nanti bisa komunikasi ke dosen pembimbing masing-masing. Jadi biar bisa ikut mata kuliah MBKM. Gitu. Oke, kita kembali ke sini ya. Kita belajar yang pertama tentang indeks last payers, gitu ya. Indeks last payers. Indeks last payers merupakan indeks agregat yang menggunakan penimbang kuantitas pada periode dasarnya. Jadi penimbangnya nanti adalah penimbangnya adalah kuantitas, gitu ya, pada periode dasarnya. Sehingga kalau kita rumuskan, gitu ya, ILT0, gitu ya, atau indeks harga pada periode T dengan periode dasar 0, gitu ya, ini akan sama dengan sigma PT dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0. Ya, di mana PT ini adalah harga pada periode ke T, Q0 ini adalah kuantitas pada tahun dasar, kemudian P0 adalah harga pada periode dasar, kemudian Q0 adalah tadi kuantitas pada periode dasar. Ya, jadi penimbangnya adalah kuantitas pada periode dasar. Ya, penimbangnya di sini. Ya, kuantitas pada periode dasar. Ya. Jadi di sini pengalinya, ya penimbangnya ada di sini teman-teman. Ya, penimbangnya ada di sini, yaitu Q0 sama Q0-nya ada di atas ini sama Q0 yang di bawah sini. Ini adalah penimbangnya. Ya. Jadi ditimbang dengan kuantitas di periode dasarnya. Nah, bagaimana dengan indeks pasi? Indeks pasi itu nanti dia menggunakan penimbang kuantitas di periode berjalan. Ya. Menggunakan kuantitas di periode berjalan. Sehingga nanti kalau teman-teman lihat di rumusnya, di sini, di sisi kiri ini, sisi kanan ini, ya, sisi kanan ini nanti bukan Q0 lagi, tapi sudah QT. Ya. Sudah QT, atau Q pada periode ke T. Ya. Atau Q pada periode ke T. Nah, ini ada indeks pasi. Jadi bedanya itu ya, antara indeks pasi sama indeks last payers. Kalau last payers pakainya adalah Q pada tahun dasar, ya, atau kuantitas pada tahun dasar atau Q0, tapi kalau indeks pasi dia menggunakan Q pada periode ke T. Ya. Jadi ini. Jadi teman-teman mulai sekarang harus mulai peka sama notasi matematika ya. Ini notasi matematika. Jadi ada makna T itu apa, QT itu apa, PT itu sigma itu apa dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada indeks Drobis, ya, Drobis. Jadi Drobis itu nanti indeksnya adalah penggabungan antara last payers dengan pasi, gitu ya, sehingga dia mengambil rata-rata dari kedua metode tadi. Ya. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman mau menghitung indeks Drobis, maka teman-teman harus menghitung dulu indeks last payers, kemudian menghitung indeks Drobisnya, gitu ya, sehingga dibagi dua. Gitu ya. Jadi berapa indeks last payers-nya, berapa indeks pasinya,
kemudian di rata-rata atau dibagi 2 gitu ya. Nanti ketemulah indeks dropis. Ya, jadi sebenarnya ini jalan tengah ya, indeks dropis ini adalah jalan tengah bagi penganut indeks fase sama indeks classifiers ya, dibagi 2. Jadi ya, dia dijumlahkan kemudian dibagi 2. Kemudian yang keempat adalah indeks Edgeworth gitu ya. Indeks Edgeworth itu apa? Itu adalah indeks yang menghitung secara agregat menggunakan penimbang total kuantitas dari periode berjalan dan periode dasar gitu ya. Jadi dia kalau tadi di classifiers kan dia hanya tahun dasarnya aja, Q tahun dasar aja. Kalau di PASE dia adalah Q tahun berjalan aja ya. Gitu ya. Kemudian kalau di Durbois gitu ya, dia menggunakan rata-ratanya dari indeks PASE sampai indeks classifiers. Tapi kalau di Edgeworth ya, dia menggunakan dua-duanya sekaligus ya. Jadi bukan dibagi kayak Dropis gitu ya, tapi langsung dijumlahkan di sini ya. Jadi di sini nanti bukan Q0 ya, bukan dikali Q0 aja atau QT aja, tapi sudah Q0 ditambah QT. Ya. Q0 ditambah QT di sini ya. Ada Q0 ditambah QT langsung gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa ini total kuantitas dari periode berjalan dan periode dasar. Jadi kalau kita mau menggunakan indeks Edgeworth ya, menggunakan indeks Edgeworth, maka dia menggunakan kuantitas pada periode berjalan dan periode dasar atau Q0 dan QT-nya dijumlahkan. Ya, dijumlahkan. Rumusnya depannya sama, gitu ya. Nah, contohnya bagaimana Pak? Contohnya ini, gitu ya. Contohnya ini, tentukan harga indeks, tentukan angka indeks harga agregat tertimbang dengan menggunakan metode classifiers, PASE, Dropis, sama Edgeworth dari data berikut. Jadi teman-teman ini di sini diminta untuk menentukan indeks gitu ya, indeks classifiers, PASE, Dropis, sama Edgeworth dari data ini. Ada nama barangnya A, B, C, D, E, F misalnya ya. Di sini ada tahun 2015 sebagai tahun dasar, ya di sini ada harga, di sini ada kuantitas, kemudian ada tahun 2020 ada harga juga ada kuantitas. Ya, bagaimana cara menjawabnya? Gampang, tinggal dimasukkan ke rumus saja. Gitu ya. Kita punya P0-nya, ya. Tadi tahun dasarnya berapa nih? 2015 ya, di sini tahun dasarnya ya. Sehingga di sini data P0 sama Q0-nya adalah data di tahun 2015 ya, 0,88 sama 50 di sini ya, 0,88 50 ya. Jadi ini itu asalnya P0 sama Q0 itu adalah harga sama kuantitas di tahun dasar alias tahun 2015 ya. Kemudian PT-QT berarti adalah harga sama kuantitas di tahun berjalan atau tahun yang sedang mau kita hitung. Misalnya tadi tahun 2020 ya di soal ini ya, tahun 2020 gitu. Kemudian kita tinggal kalikan aja PT dikali Q0, kemudian P0 dikali Q0, kemudian nanti kita bisa menghitung PT dikali QT, kemudian P0 dikali QT, dan seterusnya sampai sini. Ya, nah ini sama ada PT dikali Q0 ditambah QT, P0 ditambah Q0, P0 dikali Q0 ditambah QT juga. Ya. Karena kita mau menghitung 4 indeks tadi gitu ya. Kalau PT dikali Q0 kan ini untuk PT dikali Q0 dan P0 dikali Q0 ini kan untuk menghitung indeks classifiers gitu kan. Kalau yang sini itu nanti untuk menghitung indeks PASE, gitu ya. Kemudian kalau yang sini itu nanti untuk menghitung indeks Edgeworth, gitu ya, yang menggunakan perbandingan antara tahun berjalan dengan harga di tahun dasarnya. Gitu ya. Makanya kita harus menghitung satu persatu seperti ini. Nah, kemudian setelah dapat gimana? Tinggal kita masukkan aja, gitu ya. Bagaimana cara masukkan? Tinggal kita hitung tadi. Ini kan sigma PT dikali Q0 dibagi, inilah classifiers ya, sigma PT dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0, kita masukkan data yang tadi. Nah ini ya, sigma berarti ini, sigma berarti jumlah ya. PT dikali Q0 adalah 357,34, kemudian P0 dikali Q0 adalah 344,21 ya. Nah kita masukkan ke sini dikali 100, sehingga nanti ketemulah nilainya indeks di tahun 2020 adalah 103,8 ya. Artinya apa? Artinya bahwa harga ke-6 barang tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,81% pada tahun 2020 dibandingkan dengan harga pada tahun 2015. Artinya begitu teman-teman semuanya. Ya. Jadi cara menginterpretasikan angka indeks itu begitu. Pak, kenapa kok harus dikurangi 100, Pak? Ya karena 100 itu tahun dasar. Jadi kalau misalnya nilai di tahun 2020 100, berarti artinya tidak ada perubahan harga barang gitu ya, tidak ada perubahan harga barang tidak naik atau tidak turun di periode tahun 2020. Kalau di sini nilainya 100, tapi kalau kurang berarti ada penurunan ya.
Kalau lebih tinggi dari 100, berarti dia ada kenaikan harga barang. Sebesar berapa? Sebesar ya tinggal dikurangi 100 saja, gitu ya. Kalau di sini kita kurangi 100, berarti ketemulah 3,81%. Jadi harga barang tahun 2020 itu cenderung meningkat sebesar 3,81% dibandingkan dengan harga barang yang sama di tahun 2020. Gitu ya. Ini cara untuk menginterpretasikan dari angka indeks ini. Ya. Nah, berikutnya bagaimana indeks fase? Sama aja indeks fase, gitu ya. Tinggal kita pakai aja yang rumus yang PT dikali QT, ya sigma PT kali QT dengan sigma P0 dikali QT, gitu ya. Nah, ini ya, PT kali QT sigmanya berarti ini 413,92. Kemudian P0 dikali QT-nya berarti 398,12. Kita masukkan ke sini, gitu ya. Sehingga ketemulah angka 103,97, ya. Kalau kita menggunakan indeksnya indeks fase, maka kenaikan barang itu adalah sebesar 3,97%. Ya. Jadi beda sedikit nih sama ini ya, beda sedikit ya. Kalau yang sini adalah 3,81 kalau pakai indeks last payer, tapi kalau pakai indeks fase dia jadi 3,98. Ya. Jadi sebenarnya kalau secara ekonomi indeks fase ini lebih optimis ya, lebih optimis dibandingkan indeks last payers, gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita berbicara bagus yang mana ya ini tergantung mazhabnya ya. Jadi ekonomi itu ada mazhabnya teman-teman. Kalau kita berbicara ekonomi ada mazhabnya. Teman-teman pakai mazhab apa? Ya, pakai mazhab liberalis atau mazhab yang mana misalnya? Gitu ya. Jadi ada mazhabnya. Jadi kalau pakai mazhab fase gitu ya, kalau indeksnya indeks fase dia cenderung lebih optimis ya. Dia kenaikannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang di indeks last payers gitu ya. Interpretasinya sama gitu ya. Kemudian bagaimana kalau kita pakai indeks Dubois ya, Dobis gitu ya. Maka tinggal kita rata-rata aja indeks fase sama indeks last payers ya. Kita rata-rata ketemulah 103,89 ya. Nah, makanya saya bilang kalau indeks Dobis itu sebenarnya mau menengahi antara mazhabnya last payer sama mazhabnya Dubois gitu ya. Sehingga ketemu jalan tengahnya ada di 3,89 gitu ya. Di 3,89 kenaikannya gitu. Nah, itu. Nah, kita adalah kalau kita pakai Dobis. Bagaimana kalau kita mau pakai Edwards misalnya? Kalau kita pakai Edwards ya tinggal masukkan ke rumus yang tadi gitu ya. Pakainya adalah sigma PT dikali dalam kurung Q0 ditambah QT dibagi sigma P0 dikali dalam kurung Q0 ditambah QT dikali 100 ya. Kita masukkan dari sini loh. Nih, nah ini kan kita sudah menghitung di sini. Ini kita masukkan sigmanya, jumlahnya 77126 dibagi 74233 gitu ya. Kita masukkan di sini. Nah, kemudian dikali 100. Ketemulah kalau pakai Edward gitu ya. Ketemulah nilai indeksnya adalah 103,90. Ya, artinya dia kenaikannya adalah 3,90%. Ya, jadi itu. Nah, ini ada banyak gitu ya, ada banyak metode yang bisa teman-teman teman-teman gunakan kalau mau menghitung indeks tertimbang. Gitu ya. Pak bagus yang mana? Yaitu kembali lagi ke mazhabnya. Kalau saya pribadi sih kalau menghitung angka indeks tidak terlalu kaku gitu ya. Jadi manapun boleh aja digunakan, tidak masalah karena toh juga selisihnya tidak terlalu banyak gitu ya. Selisihnya hanya 0,1 atau 0,0 berapa doang. Jadi tidak mengganggu analisis secara keseluruhan. Jadi it's okay teman-teman mau pakai indeks Edward, mau pakai indeks last payers, mau pakai indeks fase atau mau pakai indeks yang Dobis gitu ya. Itu terserah teman-teman semuanya gitu ya. Tapi ya ini bergantung juga pada dosen pembimbing ya. Siapa tahu dosen pembimbing punya mazhab yang lain ya kita ikutin gitu ya. Kita ikutin karena kalau saya pribadi memang kalau indeks sama, indeks tidak ada masalah mau pakai metode apapun karena intinya sama. Kita mau melihat kenaikan atau perubahan relatif harga ataupun kuantitas ataupun nilai suatu barang dengan dari tahun dasar dengan tahun yang lain atau dengan tahun periode berjalan yang lain gitu. Nah, itu berkaitan dengan angka indeks ya. Nah, tadi kita sudah belajar angka indeks yang unweighted, kemudian ada angka indeks weighted, kemudian saya akan sedikit memberikan materi berkaitan dengan angka indeks berantai atau change index. Ya. Sebenarnya apa fungsi change index? Change index ini berfungsi untuk mengetahui perkembangan harga komoditas dengan tahun dasar yang bergerak. Ya. Jadi tahun dasarnya bergerak, teman-teman. Ya. Jadi kalau tadi kan tahun dasarnya tetap, gitu ya, di tahun 2016 ya 2016 semua, gitu ya. Kemudian kalau di tahun 2012 semua tahun dasarnya, gitu ya. Nah kalau kita menggunakan angka indeks berantai atau change index, maka kita memungkinkan, gitu ya,
untuk melihat atau untuk mengetahui perkembangan harga komoditas dengan tahun dasar yang terus bergerak. Jadi tahun dasar terus bergerak. Jadi kita membandingkan harga sekarang dengan tahun dasar kemarin. Kemudian harga sekarang dibandingkan lagi dengan harga sekarang dibandingkan dengan tahun kemarin, harga sekarang menjadi tahun dasar dan dibandingkan dengan tahun depan misalnya, dan seterusnya. Jadi dia berantai gitu ya, angkanya berantai. Nah, maka dari itu rumusnya nanti menjadi IT T-1 gitu ya, sama dengan PT dibagi PT-1 dikali 100 ya, di mana IT, T-1 ini adalah angka harga indeks ya, atau indeks harga pada periode ke T ya, dengan periode tahun dasarnya ya, itu adalah T-1 ya, adalah T-1. Kemudian PT-nya apa? PT-nya berarti harga periode berjalannya atau harga pada periode ke T-nya. Kalau T-1-nya bagaimana Pak? Berarti harga pada periode T-1, berarti sebelumnya ya. Satu periode sebelumnya. Kalau misalnya kita menghitung T-nya adalah tahun 2020, maka T-1-nya berarti tahun 2019. Kalau PT-nya 2019, berarti PT-1-nya adalah 2018. Kalau PT-nya 2018, maka PT-1-nya adalah 2017, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi selalu dikurangi satu periode. Ya. Itu kalau periode tahun, kalau periode bulan, ya tentu tinggal dikurangi 1 bulan, dikurangi 1 bulan, dan seterusnya. Ya, itu yang dimaksud dengan notasi T-1. Ya, T-1. Nah, kemudian ini contohnya untuk perhitungan indeks harga berantai ya. Jadi ini contoh kita kalau memakai data harga spot komoditas CPO atau crude palm oil ya, Indonesia gitu ya. Nah, kita diminta untuk menentukan indeks biasa ya dengan tahun dasarnya 2010 gitu ya, dan indeks berantai gitu ya. Jadi kita akan mau coba membandingkan kalau indeksnya itu indeks biasa itu bagaimana hasilnya, kemudian kalau indeksnya indeks berantai itu bagaimana hasilnya. Kurang lebih seperti itu dari soal ini. Gitu ya. Kemudian mungkin untuk informasi aja, untuk menambah wawasan aja, nanti teman-teman kalau di ekonomi, di agribisnis gitu ya, itu ada harga itu bisa dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama harga spot sama harga forward. Ya. Harga spot sama harga forward. Ada pasar spot sama pasar forward. Pasar spot itu adalah pasar yang ya menjadi spot ya, pasar saat itu gitu ya. Pasar saat itu adalah pasar spot. Kalau pasar forward itu adalah pasar berjangka, teman-teman. Jadi pasarnya adalah pasar berjangka. Jadi makanya ada perdagangan berjangka komoditi gitu ya. Ada pasar perdagangan berjangka komoditas. Jadi harganya pakai harga di masa depan ya. Harganya pakai harga di masa depan. Kalau spot ya harganya dipakai di harga yang saat ini yang berlaku ya. Jadi nanti teman-teman jangan bingung, ada dua harga, ada dua pasar secara umum, nanti bisa dibagi menjadi dua pasar, jadi harga pasar spot dan pasar forward. Harganya juga menjadi harga spot dan harga forward. Ya. Harga ini nanti banyak ditemui oleh komoditas-komoditas pertanian yang sifatnya exportable, ya. Jadi memiliki pangsa ekspor untuk dipasarkan di luar negeri. Gitu. Jadi pangsa ekspornya cukup besar kayak CPO, kemudian kakao gitu ya, kemudian kopi gitu ya, itu biasanya punya harga spot, ada harga forward. Kemudian cengkeh gitu ya, itu juga punya harga spot sama harga forward. Jadi sangat luar biasa. Mungkin teman-teman semakin mendalami bidang agribisnis, ekonomi gitu ya, akan banyak mengetahui hal-hal yang berbau teknis seperti itu. Gitu ya. Nanti akan sangat menarik kalau belajar itu. Gitu ya. Nah, kembali ke sini contohnya ya, ada bulan Januari 2010 sampai Januari 2016 harganya fluktuatif ya. Ada pertama adalah di tahun 2010 adalah 7.500, kemudian tahun 2011 10.100, kemudian tahun 2012 8.700 dan seterusnya sampai 2016 turun lagi ke 6.600 ya. Nah, bagaimana kita bisa menghitung harga tadi ya, indeks biasa dan indeks berantai tadi bagaimana caranya gitu ya. Ya kita tinggal lihat di sini gitu ya. Indeks biasanya kalau tahun 2010-nya adalah tahun dasarnya, ya berarti tinggal tahun 2010-nya adalah yang sama dengan 100 ya. Jadi 2010 sama dengan 100 ya. Kemudian indeks ini ya kita hitung seperti tadi, kita saat menghitung pengeluaran maupun indeks harga konsumen ya. Jadi sama caranya. Kemudian berantai bagaimana? Indeks berantai ya sama. Jadi kalau di tahun ini tahun 2010 ya dia tahun dasarnya, kemudian dia membandingkan terus dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Saya tunjukkan aja pakai
Excel biar lebih mudah. Sebentar. Nah, ini contohnya teman-teman, misalnya di sini. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, kalau indeks berantai, maka kita tinggal langsung ini dibagi sama ini, ya kan, dikali 100, ya kan. Ini adalah indeks di indeks harga berantai tahun 2020, di tahun 2010. Kemudian kalau yang di tahun 2011, gitu ya, maka ya sama. Ini dibagi sama yang sebelumnya di sini, gitu ya. Tahun 2011 dibagi sama tahun 2010. Kemudian bagaimana yang di tahun 2012, ya berarti tinggal 2012 dibagi sama tahun 2011. Kemudian bagaimana tahun 2013, berarti tahun 2013 dibagi sama tahun 2012, dan seterusnya. Sampai tahun 2016 dibagi tahun 2015 dikali 100. Nah, ini adalah indeks berantainya. Ya. Jadi dia dibagi atau apa ya, tahun dasarnya itu terus berubah. Gitu ya. Tahun dasar terus berubah. Kalau ini kan tidak berubah nih. Ya kan? Dia tetap di tahun 2010 tahun dasarnya. Ini juga tetap di tahun 2010 ya. Kemudian ini juga tetap di tahun 2010 gitu ya. Tapi kalau ini selalu berubah gitu ya. Nah, ada maknanya enggak, Pak, gitu ya. Ada maknanya enggak dari apa namanya indeks yang berantai itu tadi ada maknanya atau enggak? Gitu ya. Ya jelas ada maknanya. Gitu ya. Maknanya apa ya? Ini tinggal teman-teman lihat gitu ya. Kalau kita melihat indeks harga di tahun 2011 gitu ya, maka kita bisa melihat bahwa ternyata pada tahun 2011 ini harga CPO cenderung naik sebesar 35,13% dibandingkan tahun 2010. Ya. Kemudian tahun 2012 juga sama, dia naik lagi nih. Nah, sorry, oh ya benar. 2012 dia harusnya turun ya ini ya. 2012 CPO turun harusnya. Ini turun dibandingkan tahun 2000. Bentar, saya cek dulu ya. Ini adalah 16, oh salah. Di sini ya, ini indeks biasa ya, ini merujuk pada indeks biasa. Nah, jadi kalau yang ini adalah yang indeks berantai, ya. Sorry, sebentar. Oh, hasilnya sama sebentar. Oh ya, ini masih indeks biasa. Oh ya, ini tuh ada tulisannya tuh. Saya sampai mungkin sudah sore gitu ya, jadi saya tidak fokus gitu ya. Jadi ini adalah contoh interpretasi pada indeks biasa ya teman-teman. Berarti yang ini ya, yang di sini ya. Indeks biasa berarti yang di sini. Ya, jadi kan dia adalah 35,13%. Berarti dia dibandingkan harga CPO naik 35,13% dibandingkan tahun 2010. Kemudian kalau yang di bawahnya tahun 2012 ya, dia harga CPO naik lagi nih 16,58% dibandingkan tahun 2010 ya, masih tahun 2010. Kemudian di tahun 2013 dia ternyata naik ya sebesar 2,79% dibandingkan tahun 2010. Jadi pembandingnya adalah tahun 2010 gitu ya. Itu untuk indeks yang biasa ya. Demikian juga untuk yang lain. Nah, bagaimana dengan indeks yang berantai ya? Ini harusnya indeks berantai. Silakan nanti diperbaiki ya teman-teman. Harusnya indeks berantai ya. Ini harusnya indeks berantai. Saya save dulu. Nah, kalau yang indeks berantai, maka interpretasinya mirip, ya, sama. Hanya yang beda adalah pembandingnya. Gitu ya. Kalau di sini angkanya adalah 135,13, ya. Artinya lebih tinggi daripada 100. Artinya apa? Artinya bahwa pada tahun 2011 harga CPO ini cenderung naik sebesar 35,13% dibandingkan tahun 2010. Bagaimana tahun 2012? Berarti harga CPO ini ternyata tahun 2012 dia adalah 86,27. Ya, indeksnya 86,27. Dia lebih rendah daripada 100, gitu kan? Nah, artinya berapa? Artinya bagaimana? Berarti artinya apa? Artinya bahwa kalau kita mau menjadi 100, berarti kan dia harus ditambah 13,73%, gitu kan? Gitu kan? Nah, artinya turunnya berapa ya? Turunnya sebesar ini, ya. Turunnya sebesar 13,73%. Ya. Artinya di tahun 2012 ya harga CPO cenderung turun sebesar 13,73% dibandingkan tahun berapa? Tahun 2011 ya. Jadi itu. Jadi kalau kita menggunakan indeksnya berantai, kita tahu fluktuasinya. Ya, kita tahu fluktuasi perubahan harganya. Gitu ya. Demikian juga yang ini ternyata pada saat tahun 2013 ya, tahun 2013 dia nilainya adalah 88,16. Artinya dia turun lagi. Naik ya. Ini harusnya naik ya. Apa namanya?
Oh, tidak. Ini dia 88,16 ya. Dia lebih rendah daripada 100. Ini harusnya turun sebesar 11,84%. Ini diubah ya, teman-teman. Ini harusnya turun. Ya. Jadi di sini harga di tahun 2013 ya, harga CPO-nya cenderung turun sebesar 11,84% dibandingkan tahun 2012 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi itu perbedaan interpretasi antara indeks biasa dengan indeks yang change index atau indeks yang indeks berantai. Ya. Nah, itu tadi beberapa jenis angka indeks. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, teman-teman harus mengerti bagaimana untuk caranya kita bisa merangkaikan angka indeks atau yang disebut sebagai splicing, gitu ya. Apa itu splicing? Splicing adalah merangkaikan angka indeks dilakukan saat suatu set data memiliki dua atau lebih angka indeks dengan tahun dasar yang berbeda. Gitu ya. Ini akan sering teman-teman temui saat nanti besok teman-teman kalau mau penelitian menggunakan datanya data BPS, ya, datanya data PDRB misalnya atau PDB misalnya, yang harganya harga konstan. Dan teman-teman akan menggunakan metode ini ya, merangkaikan angka indeks. Ya, jadi ada dua tahun dasar yang berbeda. Gitu ya. Misalnya di set yang satu ya, tahun 2010 sampai misal tahun 2000 sampai tahun 2010 misalnya. Di sana menggunakan tahun dasarnya adalah 2000 sama dengan 100, berarti tahun dasarnya adalah 2000. Kemudian data 2011 sampai 2020 misalnya. Ya, itu menggunakan angka 2011 sama dengan 100 tahun dasarnya. Padahal kita memakai angka itu secara bersamaan. Ya. Kita memakai angka itu secara bersamaan. Jadi kita memakai data PDRB dari tahun 2000 sampai 2020, gitu ya. Yang jadi masalah tahun 2000 sampai 2010 pakai tahun dasarnya 2000, kemudian tahun 2011 sampai 2020 pakai tahun dasarnya adalah 2011, gitu ya. Ini kan tidak boleh dianalisis langsung, gitu ya. Jadi kita harus bisa merangkaikan angka indeks yang seperti ini. Gitu ya. Harus bisa kita rangkaikan sehingga data setnya menjadi utuh tahun 2000 sampai 2020, gitu ya. Gitu. Tapi faktanya tadi di sini terpisah ya, contohnya terpisah ya, di tahun 2000 sampai 2010 tahun dasarnya 2000, tahun 2011 sampai 2020 tahun dasarnya dari 2011 gitu ya. Nah, maka dari itu kita perlu yang namanya merangkaikan angka indeks atau tekniknya disebut sebagai teknik splicing ya, atau teknik splicing gitu ya. Nah, bagaimana caranya ya? Maka cara yang pertama kita harus menyamakan dulu tahun dasarnya gitu ya. Contohnya ini ya. Tadi misalnya ini ya, harga indeks tahun 2010 ya sampai tahun 2016, ini tahun dasarnya adalah 2010 sama dengan 100, berarti tahun dasarnya adalah 2010. Kemudian angka indeks tahun 2016 sampai 2020 di sisi lain ya, ini tahun dasarnya adalah 2016 ya. Padahal kita harus menggunakan semua data ini ya. Kita perlu menggunakan data ini secara lengkap ya. Secara lengkap 2010 sampai 2020 ya. Pak, boleh nggak kita langsung gabungkan aja? Nggak boleh ya. Jadi nggak boleh kita langsung gabungkan, nggak boleh. Jadi ini saya kopas ke sini langsung, itu nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Karena tahun dasarnya berbeda ya. Tahun dasarnya berbeda. Jadi teman-teman nggak boleh langsung menggabungkan data yang tahunnya tahun dasarnya berbeda, nggak boleh. Jadi harus kita splicing ya. Kita harus harus kita rangkaikan dulu data itu. Ya, kita harus rangkaikan dulu data itu atau kita gabungkan dulu data itu. Bagaimana kita bisa menggabungkan atau merangkaikan data itu ya, ini caranya ya. Jadi kita splicing dulu bisa menggunakan, jadi kita punya dua alternatif teman-teman, mau menarik datanya ke tahun 2010 semua ya, tahun dasarnya 2010 semua, atau kita tarik datanya ke tahun 2016 semua. Jadi kalau teman-teman melakukan teknik splicing, ada dua hal yang bisa teman-teman lakukan ya. Mau ditarik kemana data itu ya, misalnya ada tiga tahun dasar pun juga sama gitu ya, mau ditarik kemana datanya, apakah mau ditarik ke tahun dasar 2010, apakah mau ditarik ke tahun dasar 2016, atau mau dibagaimanakan gitu ya, ditarik ke tahun dasar yang mana, itu harus ditentukan oleh teman-teman semuanya gitu ya. Jadi kalau mau digunakan splicing ya, atau digabungkan dengan tahun dasar 2010 sama dengan 100, maka rumusnya seperti ini ya. Di mana IT 2010 sama dengan 2016,
kemudian IT 2016 sama 2010 dikali dengan I 2016 sama dengan 100. Berarti I di tahun dasar 2016. Ya, kalau di sini sebaliknya, dibalik ya, dibalik. Nanti saya berikan contoh maksudnya apa? Kita rumusnya maksudnya apa? Nah, ini contohnya gitu ya. Contohnya ini apa namanya datanya? Sebentar, saya pakai Excel aja biar lebih mudah dipahami. Nah, ini ya, kita sudah ada di Excel-nya teman-teman semuanya. Nah, ini. Nah, ini ya, ini ada rumusnya teman-teman semuanya. Jadi silakan nanti bisa bisa difoto apa di screenshot juga boleh gitu ya. Jadi ini ada rumusnya, ini bisa dicek bersama gitu ya. Jadi kalau ini kita mau menggabungkan yang di kolom ini ya, yang di kolom sini ya. Tadi di PPT juga sama, di kolom sini, di kolom ketiga 1 2 3 gitu ya. Ini kita mau menggabungkan ke tahun 2010 gitu ya. Kita mau menggabungkan ke tahun 2010. Artinya kita mau mencari tahu angka di sini teman-teman ya. Kita mau cari tahu angka di sini ini. Nah, kita mau mencari tahu angka yang ada di sini. Ya, kita mau mencari tahu angka yang ada di sini gitu. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya pakai rumus ini, ya, pakai splicing yang ini. Jadi kita harus syaratnya kalau kita melakukan splicing, syaratnya adalah kita harus punya data indeks yang harganya sama teman-teman. Ya, maksudnya harganya sama bagaimana Pak ini? Ya, jadi ada 1 tahun yaitu di tahun 2016 ya, dia punya angka ya harga indeks 2010 sama dengan 100. Di saat yang sama dia juga punya data angka 2016 sama dengan 100 ya. Sehingga kita bisa membuat splicing-nya di sini ya. Nah, angka yang ada di sini nanti pasti akan sama dengan yang ada di sini ya. Pasti akan sama dengan yang ada di sini. Rumusnya bagaimana? Rumusnya tinggal yang ini ya dibagi dengan di sini ya, atau indeks data harga indeks di tahun 2010 sama dengan 100 dibagi dengan harga angka indeks ya di tahun yang lain gitu ya, di periode 2016 sama dengan 100, kemudian dikali ya dengan data yang ada di angka indeks ini gitu ya, atau di angka indeks yang 2016 sama dengan 100 ya. Kemudian kita enter ya. Data di sini sekali lagi akan sama dengan yang ada di sini, pasti ya, pasti ya. Nah, makanya ini sama ya. Kenapa kok pasti sama Pak? Karena kita membuat data ini ya, data ini yang ada di sini yang di 2016 sama dengan 100 itu sama dengan yang ada di 2010 sama dengan 100 ya. Nah, kemudian yang bawah juga sama rumusnya gitu ya. Tinggal dibedakan di sini pengalinya ya. Ini tetap sama ya. Di sini tetap sama. Harga angka indeks ya. Harga angka indeks 2010 sama dengan 100 dibagi harga angka indeks di tahun 2016 sampai dengan 100 yang periode yang sama tadi dikali dengan periode yang berjalan ya. Nah, dan seterusnya gitu. Ini juga sama ya. Sama. Ya, ini juga sama. Set ya. Nah, jadi gitu ya, kita ketemulah angka yang ada di sini. Nah, ini adalah angka penggabungan untuk yang 2010 sama dengan 100. Nah, setelah kita dapat ini, kita bisa copy dari sini ke sini, teman-teman. Nah, ini ya. Sorry. Nah, kita bisa copy di sini. Ya. Bisa kita copy di sini. Ya, sebentar. Nah, kita bisa copy di sini sebentar. Malah nge-like. Nah, kita bisa copy yang ada di sini ke sini. Nah, gitu ya. Jadi, angka inilah menjadi angka yang apa ya, data atau set data yang sudah kita splicing. Nah, inilah yang nanti kita analisis, gitu ya. Kita analisis kalau tadi bentuknya kayak gini, bentuknya kayak apa ya? Bentuknya sebelumnya ini kosong gitu ya. Kosong ini tidak bisa kita analisis ini. Ini kan ada data yang kosong, gitu ya. Kalau mau pakai data ini juga sama, ini nggak bisa kita analisis karena yang atas kosong. Ya. Jadi begitu. Jadi caranya pakai splicing seperti itu, ya. Nah, Pak, bagaimana kalau kita mau menarik ke angka yang 2016 sama dengan 100? Nah, tadi kita tarik ke 2010 sama dengan 100. Jadi data yang di sini kita tarik ke 2010 sama dengan 100. Nah, bagaimana kalau kita mau mengisi yang ini sekarang? Ya, mengisi yang di sini semua. Gitu ya. Mengisi yang di sini semua. Nah, ini bagaimana caranya? Gitu ya, misalnya. Ya, maka caranya sama. Gitu ya.
Tinggal berarti kalau kita mengisi yang di sini artinya kita menarik ya angka indeks di tahun 2010 sama dengan 100 ke tahun 2016 sama dengan 100. Jadi data yang ada di sini kita tarik ke sini ya. Caranya bagaimana? Sama gitu ya, rumusnya sama gitu ya. Ini masih sama rumusnya, kemudian kok jadi nggak ada rumusnya nih, sebentar. Gara-gara tadi sebentar, saya close dulu. Ya teman-teman tidak bingung gitu ya. Saya tunjukkan datanya langsung. Nah, ini ya saya tunjukkan datanya langsung. Ya, jadi kalau pakai rumus ini bagaimana caranya? Sama aja caranya gitu ya. Hanya saja nanti dibalik teman-teman semuanya. Gitu ya. Kalau ini kan tadi kan ini dibagi ini gitu ya. Ini dibagi ini. Kemudian kalau yang di sini ini dibalik. Jadi yang tahun 2016 yang dibagi tahun 2010 gitu ya. Jadinya dibalik. Ya. Jadinya dibalik gitu. Nah, kalau ini betul rumusnya, maka di sini pasti sama. Ini akan sama dengan tahun 2016. Ya. Nah, kemudian rumus yang lain sama. Ya. Ini saya tetap dikali sama tahun berjalannya. Ini juga dikali sama tahun berjalannya. Kemudian ini, Kemudian ini juga dibagi sama tahun berjalan dan seterusnya. Nah, data yang ini sudah kita ketemukan, gitu ya, kita bisa kopikan ke sini. Gitu ya. Bisa kita kopikan ke sini. Nah, inilah disebut sebagai teknik splicing. Ya. Jadi teman-teman boleh pakai data yang ada di sini atau pakai data yang tadi ada di sini. Kalau kita sudah splicing yang ada di sini yang kosong ini, ya. Jadi itu. Nah, itulah yang disebut sebagai teknik splicing. Teman-teman akan bakal memakai ini, gitu ya. Saat besok teman-teman pakai skripsi atau menulis skripsi, gitu ya. Di mana skripsinya teman-teman itu nanti adalah menggunakan data dari BPS khususnya yang PDRB harga konstan. Ya, kalau pakai data time series PDRB data konstan, harga konstan, maka teman pasti akan menggunakan teknik splicing ini. Ya, nggak mungkin, nggak mungkin, ya, gitu. Nah itu, ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah materi berkaitan dengan bagaimana angka indeks itu kita gunakan untuk proses deflasi, gitu ya. Proses deflasi itu apa-apa? Adalah proses yang dilakukan dalam rangka menghilangkan pengaruh perubahan harga pada suatu variabel. Ya. Jadi saya bilang bahwa harga yang kita miliki, misalnya harga itu ada dua, nanti teman-teman ada harga konstan dan harga real secara ekonomi ya. Harga itu ada dua, harga konstan sama harga real sama harga nominal gitu ya. Harga real sama harga nominal. Harga real sering disebut sebagai harga konstan, harga nominal sering disebut sebagai harga pasar atau current market gitu ya. Jadi itu, jadi harga real, ada harga nominal gitu ya. Ada upah real, ada upah nominal. Kalau misalnya teman-teman sekarang ke pasar, misalnya teman-teman sekarang ke pasar beli apa? Beli beras misalnya. Harga yang teman-teman keluarkan itu sebenarnya itu ada harga nominal namanya, gitu ya, harga nominal. Nah, harga realnya berapa gitu ya? Harga realnya bisa lebih tinggi daripada harga yang teman-teman keluarkan saat itu atau bisa juga lebih rendah gitu ya. Nah, bergantung dari nilai inflasinya. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Ya dengan proses deflasi ini gitu ya. Dengan proses deflasi ini. Contohnya bagaimana? Contohnya ini misalnya upah nominal dapat diubah menjadi upah real dengan melakukan proses deflasi dengan menggunakan rumus ini ya. Upah real sama dengan upah nominal dibagi indeks harga dikali 100 ya. Misalnya teman-teman upah realnya tadi misalnya upah realnya teman-teman adalah 5 juta misalnya per bulan gitu ya. 5 juta per bulan. Misalnya upah nominalnya teman-teman yang teman-teman peroleh itu adalah 5 juta per bulan ya. Nah, berapa upah realnya? Tinggal teman-teman bagi upah nominal teman-teman dibagi dengan indeks harga yang berlaku saat itu dikali 100. Nanti ketemulah upah real gitu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh kuis ya teman-teman. Nanti silakan coba dibuat ya, ini untuk tugas juga gitu ya. Yang pertama ini adalah kuis mengapa upah nominal dan upah real berbeda. Ya, kalau kita menghitung tadi dengan rumus tadi, ini misalnya indeks harganya ini ya. Indeks harga ini, upah nominalnya ini gitu ya. Kemudian kita hitung realnya ternyata berbeda nih ya.
Di sini nilainya sama karena di sini 100 gitu ya. Kemudian di sini berbeda-beda nih gitu ya. Upahnya di sini lebih rendah ya, banyaknya lebih rendah daripada upah nominalnya gitu ya. Nah, pertanyaan mengapa kok upah nominal ini berbeda dengan upah real gitu ya. Kemudian yang kedua, apa interpretasi dari upah real ya. Interpretasinya apa sih? Teman-teman silakan nanti coba searching gitu ya di jurnal ataupun di buku gitu ya. Nah, searching apa sih interpretasi dari upah real itu gitu ya. Kenapa kok bisa beda sih antara upah nominal sama upah real gitu ya. Jadi ini pengetahuan teman-teman gitu ya. Jadi upah ini juga akan kita pakai baik itu di pertanian, di agribisnis maupun di ekonomi. Di pertanian teman-teman akan menghitung upah dari petani, misalnya upah dari stakeholder yang berkaitan dengan pertanian dan lain sebagainya. Jadi teman-teman silakan nanti bisa memperkaya hasanah ilmu teman-teman dengan membuat atau dengan mengerjakan kuis ini. Ya. Kemudian yang kedua ini juga ada tugas ya teman-teman untuk membuat apa nih? Yang pertama adalah buatlah angka indeks dengan tahun dasarnya 2010. Ya, ini adalah angka indeks dari 2010. Ini adalah harga spot ya, harga spot dari jagung ya, komoditas jagung tahun 2010 sampai 2020. Ya, lokasinya di pasarnya adalah pasar Lampung, di Lampung ya. Kemudian ada harganya, ini satuannya. Ya, teman-teman diminta untuk membuat yang A, harga indeks tahun dasar 2010. Kemudian teman-teman diminta untuk membuat dari angka indeks berantai, gitu ya. Kemudian teman-teman diminta untuk menginterpretasikan hasilnya. Gitu ya. Jadi ada 3 ya tugasnya teman-teman. Yang pertama tadi yang ada di atas, ya. Tadi mana ya pertanyaan di atas ya. Nah ini, gitu ya. Teman-teman diminta untuk membuat yang ini, 1 di slide nomor berapa nih? 14. Kemudian di slide nomor Nah, di slide nomor 35 sama 36. Jadi ada 3 slide yang harus teman-teman kerjakan sebagai tugas. Ya, jadi ini silakan bisa dikerjakan tugas ini, kemudian nanti bisa dikumpulkan di e-learning. Ya, teman-teman harus ya jangan kalau ya boleh bekerja sama boleh, diskusi sama teman yang lain boleh, tapi jangan sampai nyontek. Ya, jangan sampai cuma kopas saja jangan sampai karena teman-teman harus belajar. Ya, kalau teman-teman kopas teman nggak akan belajar. Ya. Jadi jangan sampai jadi orang yang merugi. Sekali lagi jangan sampai jadi orang yang merugi. Gitu ya. Jadi itu poin saya. Ada 3 tugas. Nanti silakan di e-learning. Kalau nggak salah saya sudah buat pengumpulan tugasnya itu tak saya deadline paling lambat tanggal 31 bulan ini, bulan Mei. Gitu. Jadi silakan jangan sampai terlambat untuk mengumpulkan tugas di e-learning. Gitu ya. Nah, mungkin itu dari saya gitu ya. Mungkin saya tutup dulu recordingnya sebelum kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab sebentar.